أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أظهر على ظهري قلبي سلطان لا إله إلا الله وحقق باطني بحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتب وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء وصفاته. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel dalam rangka kita sama-sama mengkaji, mempelajari hakikat dan ma'rifat di dalam ilmu pengetahuan tentang Islam atau agama Islam. Sebagaimana umumnya orang-orang mengkaji tentang ilmu pengetahuan di dalam beragama Islam, kita juga tentu harus sama-sama mengkaji, mempelajari tentang hakikat Islam, kedalaman Islam. Islam bukanlah suatu agama yang hanya sekedar melakukan ritual-ritual ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Namun lebih daripada itu, kita sebagai orang Islam yang mengaku beragama Islam tentu harus mendalami, mengkaji apa sebenarnya segala ritual-ritual di dalam amal ibadah di dalam agama Islam. Tentu segala ritual-ritual di dalam agama Islam yang kita lakukan, baik itu wajib, sunat, dan lain-lainnya, tentu mempunyai arti, mempunyai makna, nilai yang terkandung, suatu rahasia di dalamnya. Maka untuk itulah, tidak lain tidak bukan, kita sebagai manusia yang diberi akal, diberi hati, diberi pikiran, dan diberi nurani atau batin. Sudahkah kita memakai alat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya akal, pikiran, hati atau batin atau nurani atau jiwa kita, untuk memikirkan, untuk merenungkan hakikat segala amal ibadah yang kita ritualkan di dalam agama Islam? Sudahkah kita memikirkan, merenungkan apa sebenarnya tujuan segala amal ibadah itu? Maka dari situlah di sini saya
atas nama pribadi mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku untuk kita sama-sama mengkaji diri, mengkaji hakikat amal ibadah yang kita lakukan di dalam agama Islam. Contoh lain misalkan, contoh yang paling mendasar di dalam agama Islam, yang paling dominan, yang paling dibangga-banggakan, yang paling diagung-agungkan, yang paling ditinggi-tinggikan adalah amal ibadah sholat. Sementara sudah tahukah kita apa makna sholat? Apa tujuan sholat? Apa fungsi sholat? Kemana arah tujuan sholat kita? Untuk siapa kita sholat? Dan kepada siapa kita mempersembahkan sholat kita? Sudahkah kita mengetahuinya? Maka dari situlah di sini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku untuk kita lebih dewasa di dalam berpikir, di dalam merenung, agar supaya apa yang menjadi amal ibadah kita yang kita ritualkan sehari-hari, sholat 5 waktu misalkannya, 5 waktu dalam 24 jam, sudahkah kita tahu maknanya? Sudahkah kita mengetahui tujuannya? Dan apa pengaruhnya terhadap diri kita? Sudahkah sholat itu membuat kita menjadi lebih lembut hati kita? Menjadi lebih halus pikiran kita, akal kita? Lebih menjadi bermoral, berakhlak kelakuan kita? Jika itu belum kita capai, maka sia-sialah sholat kita. Sholat hanya sebatas menggugurkan suatu kewajiban di dalam beragama, namun tidak ada bekas dan nilai yang berarti di dalam kehidupan kita. Itulah amal perbuatan yang sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah yang dikatakan dalam Quran yang berbunyi ayatnya adalah fawailul lil musallin, dan celakalah bagi mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Ma'un. Sudah jelas sekali ayatnya, surahnya, bahwa yang mendapat ancaman itu adalah orang-orang yang sholat, namun mereka lalai, lupa, tidak mengerti hakikat sholatnya. Siapa yang dia sembah, siapa yang menyembah, kepada siapa mempersembahkannya sholatnya, dia sama sekali tidak memahaminya. Hanya semata-mata ikut-ikutan beragama, ikut-ikutan melakukan amal ibadah, ikut-ikutan. Inilah yang dikatakan lalai. Jika sekiranya kita ingin
menegakkan suatu agama, ingin meneguhkan, menguatkan suatu agama yang kita anut, mengapa kita tidak terlebih dahulu mempelajari, mengkaji apa makna yang terkandung di dalam ritual-ritual keagamaan itu, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Karena bagaimanapun ritual-ritual di dalam keagamaan itu mempunyai makna, mempunyai nilai arti yang terkandung, yang rahasia di dalamnya. Justru itulah perlu kita mengkaji, mempelajarinya, agar supaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di dalam berritual keagamaan itu tidak sia-sia, tidak mubazir waktu yang kita luangkan untuk melakukan amal ibadah. Maka sangatlah masuk akal, sangatlah logis jikalau awaludina ma'rifatullah, awal beragama harus mengenal Allah, harus mengenal siapa Allah, harus mengenal af'al Allah, mengenal zat, mengenal sifat, mengenal asma, mengenal af'al. Keempat-empatnya ini tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lalaikan, karena inilah pokok pelajaran tentang tauhid, pokok tentang di dalam kita beragama, pokok dasar, lebih dasar daripada sholat, puasa, zakat, dan haji. Justru itulah ada hadis yang mengatakan, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa di akhir kalamnya, di akhir perkataannya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Namun yang menjadi permasalahan, adakah seseorang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut? Secara lisan tentu tidak akan bisa. Lidah sudah keluh, akal sudah tidak ada akal lagi, batin sudah tidak bisa membatin lagi, napas sudah tinggal separuh, napas sudah berada di kerongkongan, rasa sudah tidak ada lagi rasa di dalam jasmani kita. Rasa itu mulai dari ditarik dari ujung kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Jika rasa itu sudah ditarik, lepas dari ubun-ubun, maka isdetlah kita, mampuslah kita, matilah kita. Ruh sudah keluar dari jasad, ruh sudah melesat, terbang entah kemana dari tubuh kita. Kemana amal ibadah kita yang selama kita hidup di dunia itu? Mengapa tidak mampu menolong kita? Mengapa tidak mampu menyelamat kita di saat kita sakaratul maut? Bahkan di saat sakaratul maut kita disiksa, kita mendapat penyiksaan. Alangkah sakitnya kita melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Alangkah beratnya beban mereka yang kita rasakan
kita melihatnya, kita melihat mereka, kita dapat merasakan betapa sakitnya. Apalagi mereka yang mengalaminya langsung, orang yang mengalami sakaratul maut langsung. Apa tidak hebat sekali sakitnya? Apa tidak dahsyat sekali sakitnya? Maka dari situlah perlu kita mengkaji diri, perlu kita mengetahui asal kejadian diri, mengetahui diri yang zahir, mengetahui diri yang batin atau rohani. Selama ini kita tidak pernah memperdulikan diri kita sendiri. Diri kita ini dari mana? Mau kemana? Untuk apa? Dan hendak kemana? Mengapa tidak kita pernah pikirkan? Kita enak-enakan dengan kehidupan dunia. Kita dilalaikan oleh kehidupan dunia. Kita dilalaikan dengan harta, dengan jabatan, dengan berbangga-banggaan tentang kehidupan kemewahan dunia. Kita dilalaikan dengan amal ibadah bahkan itu sendiri. Karena ada sebagian ulama berpendapat kemaksiatan itu bukanlah hanya sekedar mencuri, merampok, berzina, menipu, dan lain-lain. Namun kemaksiatan itu termasuk amal ibadah itu sendiri. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudariku? Karena amal ibadah yang dilakukan itu semata-mata menurut kemampuannya sendiri, menurut kepintaran dan kesanggupannya sendiri. Itulah yang dikatakan merampok, merebut hak miliknya Allah. Padahal jelas sekali pengakuan kita di saat kita melakukan sholat secara syariat. Di dalam doa iftitah kita mengaku sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata Allah, bukan kita, bukan manusia. Itulah sebabnya kita secara hakikat sudah merampok, kita sudah merebut, mengambil hak yang menjadi kepunyaan Allah. Daya upaya Allah kita ambil, ilmunya Allah kita akui, kodrat iradatnya Allah kita rampas. Akibat daripada kita tidak pernah menelusuri yang sebenar-benarnya kita, siapa kita dan siapa Tuhan. Jika seseorang itu sudah sanggup, sudah mampu, sudah memahami hakikat dirinya, mengetahui siapa Tuhannya, maka seujung kuku pun seseorang itu tidak akan pernah merasa dirinya itu bisa, tidak akan pernah merasa dirinya itu punya, tidak akan pernah merasa dirinya itu ada.
Yang ada, yang punya hak adalah Allah semata-mata. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Bapak Ibu saudara-saudariku, para hadirin hadirat dimanapun saja berada, di dalam mengkaji hakikat dan ma'rifat, ya seperti inilah kajiannya, lebih mendalam, lebih halus, lebih tidak masuk akal. Karena kajian hakikat dan ma'rifat ini membahas tentang al-haq atau rahasia kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita di sini tidak membahas tentang amal ibadah, karena percuma beribadah kalau tidak tahu tujuan amal ibadah kita. Kalau kita tidak tahu hakikat siapa yang beramal, kalau kita tidak tahu hakikat kemana amal kita disuguhkan, dipersembahkan. Namun bagi orang yang ahli hakikat dan ma'rifat, dia akan berkata, al-abidu wal ma'bud wahidun, yang artinya yang menyembah dan yang disembah adalah esa, ahad atau satu. La ya'budullah illallah, tidak ada yang menyembah Allah melainkan Allah jua yang menyembah Allah. Inilah amal ibadah yang tidak ada sekutunya, yang tidak ada syiriknya. Karena kenyataan segala wujud di alam semesta ini hanya wujudnya jua, wujud yang Maha Esa. Jika kita mengakui, jika kita merasa ada, maka disitulah kita telah menzolimi diri kita dan menzolimi Tuhan kita. Karena kita telah menduakan wujud. Allah ada, hamba juga ada. Sang Khalik ada, sang makhluk juga ada. Maka manifestasinya menjadi dua, kenyataannya menjadi dua. Inilah yang dikatakan bersekutu atau mensekutukan atau syirik. Dalam bahasa Qur'annya adalah asyirkun. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mari kita sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian hakikat dan ma'rifat di Arif Billah Channel YouTube pribadi saya. Di sini saya akan memberikan penjelasan, penjabaran tentang kajian-kajian hakikat dan ma'rifat. Karena kajian hakikat dan ma'rifat ini adalah ilmu intisari, ilmu dasar, ilmu yang paling awal, ilmu yang paling mendasar yang harus dipelajari oleh setiap orang muslim atau orang Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini hukumnya wajib, karena para nabi, para rasul, para anbiya, para aulia, para wali mengajarkan ini dan mengamalkan ilmu ini. Jika seorang nabi dan rasul, seorang wali atau aulia
tidak mempelajari ilmu ini atau tidak ada ilmu ini dalam dirinya, maka dia bukanlah nabi, bukanlah rasul, bukanlah wali ataupun aulia. Karena bisa dipastikan para nabi, para rasul, para wali, para aulia itu tetap mengamalkan tentang ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan, atau ilmu tentang sejatinya diri dan diri sejati. Kita mempelajari ilmu tauhid dan ma'rifat ini bertujuan untuk menyelamatkan diri kita juga, karena itulah satu-satunya cara kita kembali kepada Tuhan kita di saat di alam dunia ini sampai pun ke alam akhirat nanti. Jika amal ibadah, ritual amal ibadah di dalam beragama Islam yang kita utamakan, maka jangan harap, jangan pernah bermimpi untuk bisa selamat, bisa sampai kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita hanya menghendaki kita itu kembali kepadanya, kembali ke jati dirinya. Justru itulah kita dianjurkan mengkaji jati diri, agar kita bisa kembali kepada jati diri itu. Jika kita di dalam Islam mengandalkan, memprioritaskan amal ibadah, maka jangan harap Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan harap bisa Bapak Ibu saudara-saudariku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Quran sudah menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa hendak menemukan Tuhannya, maka lakukanlah amal ibadah, amal soleh, dan janganlah sekali-kali mempersekutukan Tuhannya dengan siapapun ataupun apapun. Sudah jelas ayatnya Bapak Ibu saudara-saudariku. Barang siapa ingin bertemu, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, baik di alam dunia ini ataupun di akhirat nanti, maka hendaklah ia itu beramal soleh, dan janganlah sekali-kali mempersekutukan Allah di dalam beramal ibadah kepadanya. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu saudara-saudariku? Secara hakikatnya, Quran ini adalah surah Al-Kahfi. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Silahkan Bapak Ibu saudara-saudariku cek di Quran surah Al-Kahfi ayat 110 210 kalau tidak salah, apa 110 ya, 110. Jadi kalau kita ingin segera kembali bertemu dengan Tuhan kita, baik di alam dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat, kita harus melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa Bapak Ibu saudara-saudariku? Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji ya. Amal soleh itu adalah amal yang tersambung, maksudnya tersambung kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Cuma permasalahannya, amal ibadah yang tersambung itu caranya bagaimana? Nah, makanya dari situlah kita perlu mengenal Tuhan, perlu mengenal diri, mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadul jasadu. Dan barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya maka lenyaplah dirinya, jasadnya, binasalah jasadnya. Jadi yang ada semata-mata Allah di situ ya. Itulah yang dikatakan amal soleh terhubung langsung dengan Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta. Maka dalam sejarah Nabi Isa itu dikatakan Musa ini berkalam ya Musa. Ya Robbi, kata Musa. Ya Robbi, kaifa asilu ilaik. Ya Tuhanku, kata Musa. Bagaimana caranya aku sampai kepada engkau, kata Musa ya. Qala azza wa jalla farik nafsaka wa ta'ala. Dan Allah berfirman, tinggalkan dirimu wahai Musa di situ, lalu kamu kemari. Ini kan ayatnya aneh ya Bapak Ibu secara artinya. Tapi itulah kajian hakikat dan makrifat memang agak susah dipahami. Ya Tuhanku, kata Musa, bagaimana caranya aku sampai kepada engkau? Musa kan ingin bertemu Tuhan, ingin melihat Tuhan, ingin meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu ada. Lalu Musa meminta izin. Musa memohon kepada Tuhan supaya diperlihatkan Tuhan itu kepadanya. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku sampai kepada engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, tinggalkan dirimu di situ, lalu kamu kemari. Apa makna Bapak Ibu saudara-saudariku? Maksudnya Musa itu disuruh tinggalkan akuannya, rasa makhluknya. Tinggalkan, lepaskan akuanmu, lepaskan rasa makhlukmu, lepaskan rasa wujudmu. Maka disitulah kamu akan menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan di luar diri ataupun di dalam diri. Tuhan itu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Allah itu kemana saja kamu menghadap, di situ ada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak perhatikan? Maka perlu kita berguru, perlu kita menuntut ilmunya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Maka kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak akan tahu
maka perlu kita mengkaji kepada ahlinya, perlu kita mencari ilmunya kepada yang ahlinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita sama-sama mengkaji diri, mempelajari diri, merenungkan diri, mengenal diri, agar kita bisa kembali kepada yang sebenar-benarnya diri, bisa kembali kepada la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maksud ayat ini, mendirikan sholat itu bukan sholat syariat, bukan sholat yang dilakukan oleh jasmani, tapi sholat ruhani. Cari tahu, pelajari sholat ruhani atau sholat doim, sholat doim atau sholat batin, sholat yang dilakukan oleh ruh kita, ruhani kita, jiwa kita. Maka apabila kita sudah memahami ini, maka rohani kita akan senantiasa terhubung, tersambung. Disitulah kita bisa mengingat aku dengan sholat kita itu, dengan hubungan rohani kita itu. Di situ kita akan senantiasa bisa mengingat aku 24 jam non-stop. Inilah sholat yang tidak berkeputusan, amal ibadah yang tidak berkeputusan, pahala yang tidak ada putusnya. Kalau sholat syariat, kalau sholat zahir, sholat yang dilakukan oleh jasmani itu ada batasnya, ada berhentinya, 5 waktu. Jadi itulah amal yang putus. Tapi kalau kita sudah melakukan amalan ruhani, amalan ma'rifat, maka itulah amalan yang tidak putus, senantiasa mengalir berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada. Itulah makna dari Quran surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada. Itu bagi orang yang sudah mengenal diri. Tapi bagi orang yang belum mengenal diri, tidak berfungsi ayat itu. Ini berfungsi bagi orang yang mengenal diri saja. Maka di dalam Quran surah Al-Isra juga ditegaskan. Quran surah Al-Isra ayat 72, apa bunyinya? Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini tidak mengenal Allah, maka di akhirat lagi dia tidak mengenal. Di akhirat dia lebih tidak mengenal lagi yang namanya Allah, dan dia termasuk orang yang sesat. Walaupun dia beramal ibadah 1000 tahun, walaupun dia beramal ibadah 1000 rakaat sehari semalam, kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengenal diri, maka jauh harapan. Karena Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Bapak Ibu saudara-saudariku, dimanapun saja berada, mungkin sekedar inilah yang bisa saya sampaikan lewat kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna,
apa yang saya sampaikan semoga menjadi motivasi, inspirasi untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada. Mari jangan bosan-bosan kita mempelajari tentang kajian hakikat diri kita, agar supaya selamat kita zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Zahir kita selamat, batin kita selamat. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah mengenalnya, bukan menyembahnya. Allah menciptakan segala makhluknya, terutama manusia yang sempurna ciptaannya. Manusialah yang paling sempurna penciptaannya. Mengapa Allah menciptakan manusia lebih sempurna? Karena manusia itu adalah rahasia dirinya. Maka Allah menciptakan manusia itu paling sempurna, sehingga malaikat termasuk iblis dengki, iri dengan penciptaan Adam, sehingga ke anak cucu Adam. Justru itulah kita senantiasa digoda, dirayu, ditipu daya oleh bermacam-macam cara oleh iblis, supaya kita itu tersesat, menghindar dari jalan kebenaran. Namun yakinlah Bapak Ibu saudara-saudariku, bagi siapa yang mengkaji hakikat dan ma'rifat, insya Allah dia akan selamat, karena dia akan bisa membawa dirinya, menjaga dirinya, dan menyelamatkan dirinya dengan modal mengenal diri atau mengenal Tuhan. Karena barang siapa mengenal diri, maka akan mengenal Tuhan. Apabila orang itu sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memeliharanya, menjaganya, dan membimbingnya dunia dan akhirat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Itu ayatnya. Sesungguhnya bagi hamba-hambaku, kalian tidak dapat berkuasa atasnya. Itu kata Allah. Allah menegaskan kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kata Allah, bagi hamba-hambaku, kalian iblis tidak akan berkuasa, tidak akan dapat berkuasa atas mereka. Karena hamba-hambaku itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah kupelihara, kulindungi dunia dan akhirat, orang-orang yang sudah kujamin. Karena orang-orang hamba-hambaku itu adalah orang yang benar-benar mengenaliku, orang-orang yang benar dekat denganku. Itulah kajian hakikat dan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, kaji terus, simak terus kajian kita di Arif Billah Channel YouTube pribadi saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna, dan bisa mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Karena tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang tidak punya luput. Karena yang sempurna, yang maha sempurna itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.